masuk ke materi yang ketiga, yaitu pembicaranya Pak FOO Novenik Sofirno. Silakan waktu dan tempatnya Pak. Baik, terima kasih teman-teman semua. Kalau di awal ya dengan Pak Aminullah itu bagaimana cara membangun FOO di Indonesia itu terasa sekali ya. Sebenarnya ada satu guru kita lagi Pak Erianto, itu adalah salah satu senior kita yang membangun profesi FOO di Indonesia. Yang tadinya cuma dikenal sebagai antar flight plan, kemudian sampai pilot sekarang datang ke tempat kita untuk berdiskusi. Ya, saya bersepakat dalam hati saya sendiri gitu. Saya harus bisa membuat FOO ini menjadi pintar dan FOO ini dihargai orang banyak. Akhirnya saya berkaitan sama Pak Aminullah yang saya suruh dulu, yuk kita pinterin yuk para FOO ini. Waktu saya pertama kali ngajarkan cara ngitung speed-nya Typhoon itu bagaimana, kemudian nge-plotting itu gimana, ngajarin bikin diameter itu seperti apa. Kalau Pak Baron bilang tadi bahasa Inggris itu mesti bisa, harus Pak, karena menjadi ngomong seperti itu gitu ya. Jadi itu perkembangan kita. Intinya para FOO sekarang ini sudah lebih manusiawi gitu ya dibanding FOO zaman saya pertama kali masuk di Garuda. Yang ingin saya bahas adalah apakah kita hanya berkecimpung di profesi kita doang, di keilmuan kita. Ternyata nggak cukup, Pak. Ya. Profesi FOO ini menurut saya lebih hebat dibanding yang bapak-bapak dan mungkin pikirkan. Itu menurut saya. Saya adalah salah satu auditor IATA yang ada di Indonesia. Kemudian tesnya nggak gampang. Jadi kalau menurut Mas Baron mesti bahasa Inggrisnya masih oke, ya oke aja gitu. Dan nggak harus berbahasa Inggris hebat gitu ya. Dari mana saya bisa seperti itu? Saya seorang FOO aja. Sehingga lihat sama teman-teman IATA. Tapi latar belakang saya seorang FOO, saya profesional di FOO, itu yang dianggap sama mereka. Nah, apa ilmu yang mesti dicukupin sama teman-teman FOO di Indonesia? Tidak hanya belajar teori ke FOO-an aja, tetapi harus dibekali macam-macam. Salah satu contoh, Bapak dan Ibu mesti paham tentang SMS, Safety Management System. Kenapa? Karena sekarang suka nggak suka, kita harus mampu menghitung resiko. Ya. Jadi kalau misalnya contoh sekarang ada COVID-19, apa sih kira-kira resikonya terhadap bisnis? Saya udah perhitungan dari awal, Pak. Begitu ini kejadian, kami udah langsung bikin contingency plan. Karena dari mulai pertama terjadi COVID, kami sudah ikutin perkembangannya. Kita melakukan profiling terhadap passenger. Jadi mulai dari situ kita seorang FOO, ayo lu berkiprah dong. Harus mampu gitu memperhitungkan apa sih resiko-resiko yang akan terjadi ketika ada masalah di depan kita. Ya. Jadi kita mesti mampu menghitung gira. Tentunya kalau kita bicara gira kan kita harus tahu sih apa hazardnya di depan itu. Kemudian bagaimana cara menghitung resikonya. Kemudian bagaimana cara menilai resiko itu sampai kita bisa menentukan. Nah, kembali lagi, oke lah kita sudah berjalan seperti itu. ERP mesti dibuka ya, emergency response mesti dibuka. Nah, ini ke depan nih kita akan menyongsong new normal. Sebetulnya kalau saya mengambil ini ada orang dari Perancis sebetulnya bukan new normal sih. Jadi kalau kemarin itu justru nggak normal kata orang Perancis. Jadi orang Perancis ini bilang ini new normal adalah matinya hyper realita. Hyper realita itu contoh yang sederhana adalah Bapak dan Ibu bersedia minum dengan harga 48.000 satu gelas, satu cangkir kopi yang semestinya harganya cuma 7.000 perak. Sepakat ya? Yang 7.000 perak sepakat banget. Bayar 48.000. Lah ya itu yang namanya. Kalau begitu berapa? 41.000-nya itu adalah hyper realita. Kenapa hyper realitanya? Hyper realitanya itu satu, kita mau membayar apa, Pak? Kursinya. Ilusi. Ego. Tawarkan si brand. Yang nggak sebut brand itu ya, brand yang minum brand rasanya kita hebat. Terus dulu tujuan kita ngopi kan untuk kumpul-kumpul ya, tapi
Sekarang justru kita pergi ke coffee itu untuk duduk-duduk sendirian, terus ketawa-ketawa sendiri. Gitu. Yang diajak ngobrol semuanya ya seperti sekarang ini. Online. Ya, orang yang hidup di depannya dia nggak nanya. Gila semua orang sendiri ngomong. Nah, ya itu yang namanya hiperrealita. Ada manusia hidup di depannya ya. New normal itu adalah kembali ke normal, kembali ke kehidupan normal lagi, kumpul-kumpul semestinya sebagainya. Nah, ini yang harus dihadapin sama teman-teman. Ya, ke depan apakah buku ini masih ada? Ya, jadi kalau kita lihat, jadi kita ini hampir 72% bisnis penerbangan kita ini hancur, Pak. Jadi bayangin 72%. Jadi tinggal berapa? Tinggal 38%. Kita bisa 28% kan? Bayangin dengan 28% kira-kira bisa bayar kayak kita nggak ya? Udah bayangin sendirilah gimana perusahaan ini bisa gaji kita. Syukur-syukur kita masih bisa digaji ya. Syukur-syukur kita nggak dipecat gitu ya. Nah, supaya kita bisa kembali lagi ke proses, nah kita harus kembali kembali ke basic ya. Kalau orang ikutnya adalah new normal, kalau saya lebih suka kembali ke basicnya gitu ya. Back to normal gitu. Back to normal bukan new normal gitu ya. Kalau Mas Baron tadi ngutip hadis dari Islam mungkin sorry yang lain ya. Satu hadis yang kita sepakati bahwa sehat itu adalah apa Pak? Bagian dari iman. Kita sepakat aja. Kalau kemarin kita dispatch dengan habis megang hidup, nanti habis megang kita batuk, kita nggak tutupin dan sebagainya. Sekarang kita nyadar diri. Yuk, sebelum kita pegang flatline, cuci tangan dulu dong, biar kita tidak menjadi penular, gitu kan? Ya. Siapa lagi? Yuk, kita tutup dong hidung kita kalau kita sakit. Nah, itu sebenarnya kembali lagi basic normal sebetulnya, yang selama ini kita sudah mengabaikan. Jadi kalau kita kembali ke normal itu sebenarnya back new normal itu seperti apa sih? Normal sederhana aja, kembali hidup sehat, jangan makan yang aneh-aneh, ya kan? Cuci tangan sebelum kita bekerja, pakai masker, ya. Kemudian kita pastikan bahwa kita tidak menularkan penyakit ke orang lain. Caranya gimana? Itu tadi, cuci tangan, tutup mulut kita, kemudian kita usahakan hidup sehat. Kalau kita sakit, kita ngomong sama atasan kita dan sebagainya. Itu semuanya hidup normal. Jadi ke depan kita harus melakukan itu sehingga sesegera mungkin lah kita kembali lagi ke normal gitu ya, jadi ke back to normal kembali. Itu yang harapan saya. Kemudian sekali lagi semangat teman-teman FOO, walaupun kondisinya kita tidak menentu ya. Saya juga nggak tahu besok masih gajian atau enggak. Yang jelas kalau udah dipotong gaji nggak apa-apa, wajar aja. Jadi kita masih semangat, gaya hidup kita udah kita turunin sampai habis lah. Jadi kalau tadi kita udah bicara hyper realita, nah hypernya itu dibuang semua Pak, ya kan? Dan mungkin sekarang kita rasakan kok hidup kita itu lebih murah gitu ya. Kalau menurut saya sih, saya hidup murah banget gitu sekarang. Satu, sekarang kalau saya kerja, istri saya jadi bawain nasi Pak. Yang tadinya nasi itu udahlah gampang kita beli di kantin, buang-buang dulu. Nasi kapau. Betul. Sekarang nih saya dibawain istri saya nih. Tuh. Nasi plus lauk yang belum sempat makan nih tadi karena udah terlanjur gitu ya. Jadi inilah hidup normal. Artinya sebetulnya dengan gaji yang sekarang mungkin cukup ya, tergantung kita, karena kembali lagi ke hidup normal. Jadi teman-teman FOO tetap semangat ya, nggak usah khawatir, moga-moga hidup ini segera membaik. Lakukan protokol kesehatan dengan benar ya. Kalau mau sharing nanti saya akan sharing protokol untuk flight dispatch itu seperti apa nanti akan saya coba sharing ke teman-teman ya, nanti sambil mungkin di YouTube atau di apa nanti saya bisa menginformasikan apa sih protokol kesehatan buat kita. Dan kita juga ada satu lagi yang paling penting adalah kita juga punya perimeter kan Pak. Jadi perimeter
yang mengakibatkan kita tertular atau kita menularkan itu apa? Satu, kita pada saat kita mendispatch, sepakat ya? Jadi ketika kita berhubungan dengan pilot, itulah kita akan kemungkinan tertular atau menulari. Yang kedua, kita berhubungan dengan teman-teman rem handling. Ya, itu juga kita akan menularin dan kita akan tertular. Kemudian pada saat Bapak dan Ibu masuk kerja, ya pada saat masuk kerja, masuk diperiksa security dan sebagainya, itulah tempat menular kita. Pada saat kita dari rumah menuju ke sini, mungkin di tempat parkiran atau di tempat umum, itu adalah perimeter-perimeternya. Perimeter-perimeter ini harus kita buat sehingga kita sampai di tempat kerja, pulang kerja, sampai di rumah kita benar sehat, tetap sehat dan tidak menulari keluarga kita. Itu yang paling penting untuk saat ini, dan jangan khawatir teman-teman, kedepannya moga-moga cepat membaik ya. Saya yakin teman-teman juga sudah pengen pergi kemana-mana ya. Moga-moga ini harapan saya juga penumpang juga seperti itu ya. Itu dibuka normal kembali, flat kembali lagi terisi dan kita bisa gajian lagi. Itu aja Pak Okta, terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Novi. Pak Novi, Terima kasih. sharingnya Pak hari ini sesi 1. Oke, karena tadi berakhir di materi yang ketiga, materi yang terakhir, dari rekan-rekan ada yang mau disampaikan, memberikan feedback atau pertanyaan? Kalau saya Denny Ristian. Monggo Mas Denny, silakan Mas. Ya, saya Denny Ristianto, FOO juga, dan menyikapi dari yang disampaikan tadi dari Mas Baron ya mengenai improvement. Nah, ini yang saya temui saat ini di lapangan dan juga di beberapa tempat bekerja, tempat saya bekerja, bahwa FOO itu dijadikan hanya sebagai pelengkap. Ini yang sangat saya sayangkan. Apakah dengan wadah FOO nanti kita ketemu setelah selesai ini, nanti kita ada pertemuan kah untuk kita urun rembuk untuk mengimplementasikan yang namanya untuk improvement teman-teman yang katakan mindsetnya masih hanya sebagai FOO itu sebagai pelengkap untuk mencari kerja. Itu aja sih Mas Okta, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih feedbacknya Mas Denny. Ada yang mau ditanyakan Pak Irwan? Terakhir, monggo Pak. Saya ini mau ngasih masukan juga, mana tahu berkaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Noviandi tadi tentang risk management. Kalau dilihat dari konfigurasi susunan penumpang yang diizinkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara lah, katakan begitu, saya lupa surat peraturannya. Itu kan kalau di 737 konfigurasi yang diisi adalah seat A, C, D, dan F. Betul ya Pak Okta ya? Nah, kalau dilihat dari aturannya bahwa airline itu hanya boleh mengisi 50%. Sementara kalau kita lihat dari konfigurasi seat yang A, C, D, dan F, itu kita paling tidak bisa mendapatkan 65%. Karena yang tidak diisi hanya aisle saja. Hanya tidak aisle saja. Mungkin itu juga jadi masukan. Jadi kalau seandainya kita mengangkut 65%, harusnya itu memungkinkan, tidak mengacu pada 50% yang harus 50% dari kapasitas. Mungkin bisa juga diberi masukan kepada regulator. Dimungkinkan nggak? Karena kalau dilihat dari social distance yang ada, untuk contoh 737 harusnya bisa 65%, bukan 50% seperti yang diregulasikan. Mungkin gitu, Pak. Si feedbacknya Pak, mau ada yang ditanggapin dari Pak Noviandi atau dari Mas Baron atau dari Pak Andi? Saya setuju. Ada Mas Agi, ada Mas Hisam, ada Pak Novi, ada saya yang ikutan nyusun draft untuk kemarin tuh, ayo. Cocok nih. Kenapa 50% ya kan? Saya juga berpikir kalau memang untuk menjalankan orang, khusus untuk di pesawat yang konfigurasinya abreast 33 ya. Kalau yang 23 beda lagi, nanti 22 beda lagi. Tapi kalau untuk yang 33, itu yang perlu dikosongkan hanya di row Bravo sama row yang di Echo. Secara presentasi, tadi Pak Iwan sudah benar, itu 66,6%.
kenapa harus jadi 50% gitu kan? Kalau mau dijarangkan gitu. Secara Betul, logika yang 66,65 masuk. Saya juga nggak paham kenapa jadinya perumusannya 50% kan gitu. Belum lagi nanti saya terus terang agak sedih karena penerbangan itu dianggap kayak angkot. Angkot jarang-jarang, oke lah. Angkot satu, kalau yang pakai AC pun AC-nya sistemnya muter-muter begitu doang kan ya. Nggak pakai AC, orang merokok bersin. Di pesawat sendiri kemungkinan tertular ini data sebelum bulan puasa. Saya nggak update lagi data yang sekarang. Sebelum bulan puasa, kru yang terpapar COVID-19 waktu aktif bekerja itu hanya 6 orang di dunia, termasuk yang kapten lain yang meninggal. Itu pun kita paparnya di training, bukan pas terbang. Di kondisi dalam pesawat sendiri, karena sistem air conditioning dan pressurization pesawat agak susah untuk terpapar si Toyota Corona ini. Agak susah. Kenapa susah? Karena udaranya tidak di-recirculate 100%, nggak kayak di mobil, nggak kayak di kantor, hasilnya beda. Sebagian di-recirculate 15-20% kalau saya nggak baca. Silakan dicek nanti di manual masing-masing pesawat ada. Sisanya itu udara diambil dari luar, entah didinginkan, entah dipanaskan, masukkan lagi ke cabin. Dijaga pressure-nya supaya tetap di 8.000 feet MSL, orang bisa bernafas. Ini agak susah virusnya hidup, dari satu. Nomor 2, ada yang namanya high efficiency particulate filter, HEPA orang bilang. Itu filtration efficiency-nya 99,97%. Dia bisa nangkap benda sekecil 3 mikron. Semua pesawat kategori transport itu wajib punya yang namanya HEPA filter. Tinggal nanti masalah balik ke maintenance, sering diganti apa enggak, kan itu. Jadi secara sistem, kalau kita ngomong air conditioning system di pesawat kategori transport, agak susah melakukan COVID ini. Jadi pembatasannya nggak bisa disamain antara ojol, angkot, sama pesawat, jangan gitulah. Gitu ya. Makanya perhubungan juga nggak perhubungan doang kan, ada perhubungan udara, darat, laut. Ada perhubungan udara, ya tolonglah bersikap seperti perhubungan udara dan perhubungan darat kan gitu. Masukkan aja, tidak bermaksud apa-apa, cuma kasih itu. Pak Novenik mungkin lebih tahu daripada saya kenapa dibuat bagus. Pak Hisam tuh lebih tahu tuh. Pak Isam ya, Pak Isam. Ada Pak Isam. Pak Hisam. Pak Isam. Maaf kalau saya terbangnya banyakan pressurized sih Mas, jadi saya begitu paham. Assalamualaikum Ada Pak Isam. Waalaikumsalam Pak Isam. Ya, yang pertama mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Pak Isam. Selamat Idul Fitri buat semuanya. Yang kedua, terima kasih udah diundang. Ini pertemuan yang sangat bagus sekali. Kalau bisa dijadwalkan rutin, mungkin sudah ada jadwal topik apa yang mau dibahas, itu lebih bisa meningkatkan knowledge, kompetensi kita sebagai seorang aircraft dispatcher atau flight operation officer. Jadi ini mungkin perlu digalang terus, kalau perlu dischedule-kan, dan setiap schedule itu sudah ada topik. Jadi topik apa mungkin sudah siap semua, jadi nanti mau didiskusikan itu sudah punya bahan semua gitu, tidak hanya cuma sekedar ngobrol gitu kan. Sepakat. Betul. Yang berikutnya adalah saya tadi simak beberapa pendapat Mas Baron, kemudian ada beberapa yang lain. Memang yang membuat jabatan FOO kita ini menjadi eksis itu adalah dimulai dari kita sendiri gitu. Kita sendiri yang bisa memfungsikan bahwasanya memang fungsi FOO itu memang seperti itu. Seperti yang ada di Aneks 6, seperti ada yang di Aneks 1, seperti ada yang di CSR 121135 maupun 63. Jadi fungsi-fungsi itulah yang harusnya kita tunjukkan kepada manajemen, regulator. Ya kalau di regulator ya dengan cara ini loh fungsinya memang seperti ini gitu. Mungkin dari uraian pekerjaannya itu yang harus ditekankan di situ. Misalkan di airlines, FOO itu pekerjaannya apa sih, itu dituangkan dalam manual, sehingga semua orang itu tahu, oh ternyata yang fungsi-fungsi ini memang orangnya siapa, oh ternyata orangnya FOO. Jadi
kadang-kadang kita sendiri yang membuat kerdil profesi. Itu yang harusnya mindsetnya dirubah. Jangan takut, kita harus selalu eksis terus, selalu aktif, kenali fungsi kita dan dan jalankan fungsi itu dengan baik, sehingga memang semua orang, tidak hanya pilot aja, tahu pekerjaan Evo itu seperti itu. Ya, yang berikutnya satu lagi tadi mengenai yang 50%, saya juga setuju sebenarnya itu. Kalau mungkin dulu itu kayaknya manajemen gagap gitu ya. Pokoknya dipukul rata 50%, mungkin ngitungnya dari ATR. Kalau ATR sih enak, 50% pas ngitungnya. Ketika kita mau Boeing, Airbus dan sebagainya, bingung kan gitu kan. Betul, Pak. Karena dia Itu kayak bisa jadi topik berikutnya, Pak. kalau 330 lain lagi kan gitu. Itu ya. Bagaimana dengan Jadi helikopter ya Mas Isam ya? Nah, apalagi yang di bawah 30 seat kan gitu. Makasih Mas Oka. Makasih Pak Isam sudah wrap up pertemuan sesi 1 ini. Jadi karena keterbatasan waktu rekan-rekan, nanti kita jadwalkan lagi. Tadi beberapa topik juga cukup bagus yang mau kita angkat, termasuk tadi pembahasan tentang konfigurasi pesawat selama pandemi ini atau selama nanti new normal. Terima kasih rekan-rekan atas partisipasinya. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Terakhir, tolong nanti teman-teman di-on-kan videonya karena kita akan coba screenshot video ini. Terakhir aja Mas. Irlandi, mukanya ditunjukin dulu. Pak Isam juga. Mas Irlandi kok ngilang ya? Ya Pak Isam. Bukan ngilang, belum muncul, ya, belum Kita muncul. akan foto sebentar kita akan foto Pak Hisam, Mas Arsyad, kemudian Tuh kan lu mandi lagi. teman-teman lain. Kita ambil foto, tim akan ambil foto. Mungkin gayanya gaya lebaran Pak. Mungkin Pak, gaya lebaran mungkin ya. Pak Isam, monggo Pak. Oke. Kita kangen mukanya Mas Isam, kemana aja nih? Kemana Ada tuh Mas Isam. Yuk ditahan 1. Jangan diumpetin mukanya, Mas. Ya. Sekali lagi. Gaya lebarannya mungkin Pak. Lebaran saya begitu. Lebaran saya begini. 2, 3. Oke, selesai. Terima kasih, saya selalu moderator. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kalau ada saran-saran nanti bisa disampaikan ke media sosial kami. Nanti kami akan follow up termasuk materi-materi yang bisa kita angkat bersama-sama. Terima kasih rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Terima kasih. Terima kasih.